Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dito Ramadhani dari kelas 6 TI Pagi, jurusan Teknik Informatika, mata kuliah Pemrosesan Data Terdistribusi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, apa itu distributed processing? Distributed processing adalah pengolahan terdistribusi merujuk pada pendekatan dalam pemrosesan data di mana tugas-tugas pemrosesan dipecah menjadi beberapa bagian yang dapat dijalankan secara simultan pada beberapa komputer atau node di jaringan. Contohnya yaitu aplikasi distributed processing termasuk sistem basis data terdistribusi, komputasi grid, dan cloud computing. Keuntungan utama dari pendekatan distributed processing adalah skalabilitas, di mana kemampuan sistem untuk menangani tugas-tugas yang lebih besar dapat ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak node ke dalam jaringan. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana teknologi ini dimanfaatkan. Distributed processing digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem dalam mengolah data dan memanfaatkan sumber daya komputasi yang tersedia secara paralel dan terdistribusi. Beberapa cara di mana distributed processing dimanfaatkan antara lain memproses data secara besar. Selanjutnya, mempercepat waktu pemrosesan, memperbaiki ketersediaan sistem, dan memperbaiki skalabilitas dan menyediakan layanan cloud. Selanjutnya, yang ketiga, membuat ringkasan tentang Apache Hadoop, Apache Spark, dan Apache Kafka. Yang pertama yaitu Apache Hadoop, kelebihannya skalabilitas yang tinggi dan dapat mengelola data besar. Yang kedua, toleransi kesalahan yang baik. Yang ketiga, sumber daya terdistribusi yang efisien. Yang keempat, open source dan kompatibel dengan berbagai teknologi. Kekurangan dari Apache Hadoop adalah kompleks dan memerlukan kurva belajar yang tinggi. Yang kedua, memerlukan biaya dan infrastruktur yang besar. Dan yang ketiga, tidak dapat memproses data secara real time. Yang keempat, keamanan tidak cukup kuat dan memerlukan sistem tambahan untuk melindungi data. Selanjutnya, contoh penggunaannya yaitu dari Apache Hadoop adalah analisis data besar atau big data analytic di berbagai industri seperti keuangan dan telekomunikasi dan kesehatan. Proses data berbasis streaming dalam aplikasi real time seperti industri game dan media streaming. Penyimpanan dan pemrosesan data sensor dalam aplikasi Internet of Things atau IoT. Analisis resiko keamanan dan deteksi ancaman dalam keamanan siber dan aplikasi antivirus. Pengelolaan data berbasis lokasi untuk memberikan rekomendasi lokasi dan peta dalam travel atau navigasi. Pemrosesan citra dan video dalam aplikasi pengolahan gambar medis dan video streaming. Selanjutnya yaitu Apache Spark, lebih cepat dari Apache Hadoop untuk memproses data besar. Dapat digunakan untuk memproses data real time atau batch, kompatibel dengan berbagai teknologi dan sumber data, sangat scalable dan memiliki toleransi kesalahan yang baik. Kekurangannya itu memerlukan sumber daya yang lebih besar daripada pemrosesan data tradisional. Kurangnya dukungan keamanan yang kuat, namun dapat diatasi dengan integrasi sistem keamanan tambahan. Yang ketiga, kompleks dan memerlukan kurva belajar yang tinggi. Yang keempat, sangat bergantung pada memori. Contohnya yaitu analisis Apache Spark, analisis data besar dalam waktu nyata seperti pengolahan data sensor industri, data log aplikasi web, dan pengolahan data streaming dari media sosial. Pembelajaran machine learning
dan kecerdasan buatan atau AI seperti deteksi spam email, klasifikasi gambar, dan pengenalan wajah. Yang ketiga, analisis data geospasial dalam aplikasi pemetaan dan navigasi. Yang keempat, pemrosesan aliran data stream processing dalam aplikasi jaringan dan telekomunikasi untuk kualitas layanan dan deteksi kesalahan jaringan. Yang kelima, analisis risiko dan penipuan dalam industri keuangan dan kartu kredit. Yang terakhir, analisis data genetik dalam aplikasi kesehatan dan bioinformatika. Selanjutnya, Apache dari kelebihan Apache Kafka. Yang pertama, sangat scalable dan dapat mengelola ribuan broker dan jutaan pesan per detik. Yang kedua, sangat cepat dan dapat menangani permintaan real time. Yang ketiga, memiliki arsitektur terdistribusi yang memastikan toleransi kesalahan yang baik. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi dengan mudah. Selanjutnya, kekurangan Apache Kafka yaitu memerlukan kurva belajar yang tinggi karena kompleksitasnya. Yang keempat, sangat bergantung pada hardware sehingga memerlukan biaya yang sangat besar untuk mengoperasikannya. Dan yang ketiga, tidak memiliki mekanisme keamanan internal yang kuat sehingga memerlukan sistem keamanan tambahan untuk melindungi data. Yang keempat, memerlukan perangkat lunak pengelolaan dan monitoring tambahan untuk memastikan kinerja yang optimal. Contohnya penggunaan Apache Kafka yaitu sistem peringatan dan notifikasi real-time dalam aplikasi keamanan siber dan perbankan. Selanjutnya, pengolahan aliran data berbasis waktu atau time-based data stream processing dalam industri transportasi dan logistik. Yang ketiga, pengiriman pesan dalam aplikasi e-commerce, media sosial, dan platform game. Yang keempat, analisis data besar dalam waktu nyata, real-time big data analytic dalam aplikasi IoT, deteksi anomali, dan log monitoring. Yang kelima, integrasi sistem dalam aplikasi enterprise seperti sinkronisasi data antar sistem yang berbeda dan hubungan pelanggan. Yang terakhir, penyimpanan data mentah atau raw data storage untuk aplikasi data pemuatan ulang atau data reloading dan analisis ulang atau reanalisis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.